Pemirsa, dalam satu hari 2 operasi tangkap tangan atau OTT KPK digelar hampir bersamaan di 2 lokasi yang berbeda. Hasilnya 2 kepala daerah terjaring dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Lalu bagaimana kronologinya dan apa modusnya serta kasus rasuah apa yang menjerat 2 kepala daerah tersebut? Berikut paparan selengkapnya untuk Anda. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Jadi dari kronologi OTT Wali Kota Madiun, di mana pada tanggal 19 Januari 2026 KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Madiun, Jawa Timur, tidak disebutkan secara rinci oleh KPK di mana lokasi OTT itu berlangsung. Kemudian dari sana 15 orang diamankan, tapi hanya 9 orang yang diperiksa lebih lanjut dan dibawa ke Jakarta. Nah, kemudian pemirsa, di antara 9 orang ini adalah Wali Kota Madiun Maidi, kemudian 2 dari pihak ASN dan 6 dari pihak swasta. Jadi dari hasil pemeriksaan terhadap 9 orang tersebut di Jakarta, 3 orang diantaranya ini ditetapkan sebagai tersangka. Lalu siapa saja mereka dan apa peran para tersangka dari OTT di Madiun ini? Kita ke grafis berikutnya. Dan pemirsa, peran tersangka dari OTT di Madiun, kita lihat bahwa tersangka ini adalah Maidi yang merupakan Wali Kota Madiun periode 2019 hingga 2024, kemudian dilanjutkan lagi periode 2025 hingga 2030. Diduga memberi arahan pengumpulan uang fee. Kemudian juga ada Rohim Rudianto, yaitu selaku pihak swasta atau orang kepercayaan dari Maidi, yang ini perannya adalah sebagai perantara penerima uang. Kemudian ada lagi Torik Megah, ini selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun sebagai peminta fee kepada para kontraktor. Lalu apa saja barang bukti dan juga modus dari OTT di Madiun ini? Kita lihat ke grafis berikutnya. Jadi pemirsa, barang bukti dan modus yang dilakukan, KPK mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 550 juta rupiah. Dengan rincian 350 juta rupiah itu diamankan dari Rohim Rudianto, orang kepercayaan dari Wali Kota Maidi, dan juga 200 juta rupiah ini diamankan dari Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Jadi modus yang dilakukan ini adalah meminta jatah fee proyek di antara 4 sampai dengan 6% dari nilai proyek kepada pihak kontraktor. Nah, pemerasan dana CSR dan juga gratifikasi ini juga menjadi salah satu modus yang dilakukan di Pemkot Madiun. Sementara itu pemirsa, permintaan uang 350 juta rupiah ini ditujukan kepada Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun terkait dengan pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun. Nah, dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa gratifikasi terkait dengan pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek sebesar 5,1 miliar rupiah. Dan KPK juga turut menemukan dugaan penerimaan lainnya dari gratifikasi oleh MD atau Maidi ini pemirsa dalam periode 2019 hingga 2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai dengan 1,1 miliar rupiah. Sehingga penindakan yang dilakukan KPK ini merupakan kali kedua terjadi di Kota Madiun. Jadi ketika itu KPK juga melakukan penindakan terhadap Wali Kota Madiun terkait dengan korupsi proyek pasar besar, gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Kita ke grafis berikutnya, lalu bagaimana kronologi OTT Bupati Pati, yang mana OTT ini juga dilakukan di hari yang sama, yaitu pada tanggal 19 Januari 2026, lokasinya di Pati, tapi persisnya di mana detailnya tidak disampaikan oleh KPK. Di mana dari OTT tersebut ada 8 orang yang diamankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di Jakarta. Sementara 4 orang diantaranya ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, lalu pemirsa, apa saja barang bukti dan seperti apa modus yang dilakukan dalam kasus rasuah di Pati ini? Kita lihat ke grafis berikutnya. Yaitu Bupati Pati periode 2025 hingga 2030 Sudewo diduga meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa ataupun Caperdes. Nah, kemudian tersangka lainnya adalah Abdul Siono selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Kemudian juga ada Sumarjono selaku Kades Arumanis Kecamatan Jakenan dan juga ada Karjan ini selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jakenan. Jadi KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah. Kita ke grafis berikutnya, pemirsa.
Jadi uang tunai yang diamankan adalah 2,6 miliar rupiah yang diamankan dari penguasaan 4 tersangka tadi. Sementara modusnya yaitu pada akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Jadi Kabupaten Pati itu diketahui memiliki total 21 kecamatan, ada 401 desa dan 5 kelurahan. Nah, saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Lalu pemirsa, dari para tersangka tadi, 4 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, di mana peran mereka masing-masing, ini salah satunya adalah dari Bupati sendiri, memberikan arahan dan juga perintah dari Bupati Sudewo untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa atau Caperdes itu. Jadi tarif itu ditetapkan sebesar 165 juta rupiah sampai dengan 225 juta rupiah untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Jadi besaran tarif ini sudah di markup oleh Suyono dan juga Sumarjono dari sebelumnya yang sudah ditetapkan oleh Sudewo sebesar 125 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Nah, dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai dengan bentuk ancaman. Apabila Caperdes tidak mengikuti ketentuan, maka formasi perangkat desa itu tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi atas pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026, Sumarjono ini telah mengumpulkan dana sebesar 2,6 miliar rupiah yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jakan. Nah, pemirsa, berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka, yaitu 4 tersangka kasus di OTT di Pati dan juga 3 tersangka OTT di Madiun selama 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Demikianlah at large untuk kali ini, pemirsa. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Di antaranya adalah 2 petugas pengantar makanan bergizi gratis atau MBG mengenakan kostum Power Rangers untuk menghibur murid TK di Bandar Lampung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.